Bocil, sini, merapat kalau duit THR lo pengen dipakai buat beli handphone. Technospark 30 Pro. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Technospark 30 Pro. Menurut gue handphone yang satu ini layak untuk dipertimbangkan kalau misalkan emang lo lagi nyari handphone dengan budget 1,9 sampai 2 jutaan, karena menawarkan price to performance yang menurut gue worth it. Di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue menggunakan Technospark 30 Pro. So buat lo yang penasaran sama Technospark 30 Pro, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Gue bisa bilang handphone ini worth it buat dibeli, salah satu alasannya adalah harganya. Technospark 30 Pro ini punya dua pilihan internal storage. Ada yang 128GB yang dibanderol di harga 1,9 jutaan aja, sedangkan untuk varian yang 256GB dibanderol dengan harga cuma 2.050.000-an aja. Harganya beda sedikit. Kalau gue pribadi mending ambil yang 256GB sekaligus. Sebenarnya Technospark 30 Pro ini punya dua pilihan warna. Warna Obsidian Edge kayak yang lagi gue pegang sekarang, dan ada satu warna lagi yang berkolaborasi dengan Transformer. Tapi entah kenapa yang varian Transformer itu barangnya susah banget didapatnya. Bergeser ke sektor desain, iya gue percaya ada beberapa dari lo yang bilang desainnya ini menginspirasi Poco F7 series, karena emang kalau diperhatiin bentuknya itu mirip banget. Untuk varian warna Obsidian Edge yang lagi gue pegang sekarang, dia punya dua motif di bagian belakangnya, dimana ada garis memanjang sejajar dengan frame kameranya yang dikasih motif ala-ala marble kayak gini. Bukan selera semua orang, dan kebanyakan dari lo juga bakal nutup desainnya ini pakai casing. Finishingnya dibuat doff dengan bentuk frame kamera yang membulat, yang mungkin tujuannya untuk menambah estetika dari handphonenya. Nah, yang bikin gue ngerasa kurang cocok sama finishing di handphone ini justru ada di bagian frame atau tulangannya. Nggak salah sih, cuman kenapa dibikin chrome kayak gini finishingnya? Karena kalau diperhatiin itu, finishing kayak gini bikin kelihatan framenya itu kurang rata, kayak bergelombang gitu. Tapi gue suka sama ketipisan handphone ini, serta gue juga suka bentuk volume button yang dipisah kayak gini. Dari sektor desain sekarang kita bergeser ke sektor layarnya. Ini yang bikin gue ngerasa worth it banget buat pilih Technospark 30 Pro. Lo udah tahu juga lah ya kalau panel yang digunakan dari Technospark 30 Pro ini adalah panel AMOLED dengan resolusi Full HD dengan dimensi 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Layarnya cukup responsif, khususnya kalau kita pakai buat scrolling beberapa aplikasi, misalnya sosial media. Untuk refresh rate 120Hz-nya gue ngerasa masih jalan di beberapa aplikasi aja, dan lebih sering berasa kalau kita scrolling menu bawaannya. Berhubung dia menggunakan panel AMOLED, Technospark 30 Pro juga menyematkan sensor sidik jari di dalam layar yang kecepatan membacanya terbilang kencang. Selain itu, ada fitur Always On Display juga, meskipun muncul hanya beberapa detik aja. Selebihnya lo harus angkat handphonenya atau sentuh layarnya kalau mau munculin Always On Display-nya lagi. Overall, gue puas dengan kualitas gambar yang dihasilkan di layar Technospark 30 Pro ini. Warna yang dihasilkan cukup dalam, khasnya warna dari panel AMOLED. Untuk kecerahannya sendiri belum yang terang banget kalau dilihat di bawah sinar matahari langsung, tapi masih cukup terlihat konten yang disajikan. Kecerahan puncaknya sendiri mentok ada di 1700 nits. Buat lo penikmat konten Netflix, layarnya juga udah support pemutaran hingga high definition karena sudah tersertifikasi Widefine L1. Dan buat lo yang tanya bisa beberapa sentuhan jari, yang ini bisa hingga 10 sentuhan jari. Fungsinya buat apa? Boleh dipikirin sendiri. Salah satu alasan kenapa gue ngerasa worth it beli handphone Technospark 30 Pro ini adalah performanya. Dengan harga yang terbilang terjangkau, Technospark 30 Pro ini dibekali chipset Helio G100. Ini adalah chipset powerful di rentang harga 2 jutaan. Skor Antutunya tembus hingga 400 ribuan poin dengan konfigurasi RAM sebesar 8GB dan juga internal storage berjenis UFS. Untuk performa main gamenya sendiri, ini ciri khas dari keluarga Helio G100 series. Contoh aja, di sini gue mainin game Mobile Legends, itu bisa kebuka settingan ultra. Maksudnya di mana lagi dengan harga 2 jutaan kecil, bahkan cuma 1,9 juta lo bisa ngedapetin performa Mobile Legends mentok kanan. Meskipun emang kita harus sadar diri juga kalau mau main game berat di handphone ini, pastiin aja settingannya rata kiri. Nah, main game enak itu biasanya juga harus didukung dengan kualitas audio yang bagus juga. Audio dari Technospark 30 Pro sendiri menurut gue kualitasnya cukup aja. Udah dual stereo speaker dengan Dolby Atmos. Volumenya keras tapi detailnya agak kurang dan bassnya bukan yang nendang banget. Karakter suaranya lebih cocok buat dengerin audio podcast ketimbang musik. Tapi yang bagusnya di sini Technospark 30 Pro masih menyediakan jack audio 3,5 mm dan lo bisa memanfaatkan port tersebut dengan menggunakan headset kabel yang punya kualitas bagus. Tapi sebagai gambaran aja, berikut adalah sampel audio dari Technospark 30 Pro. Let's take it slow.
is where we gotta be. Bergeser ke sektor kamera, mungkin Technospark 30 Pro jadi salah satu handphone dengan budget murah yang ngasih kemampuan kamera di 108 megapiksel. Di bagian belakangnya sih kelihatan punya setup dual kamera, tapi gue yakin yang berfungsi cuma satu lensa aja. Sedangkan untuk kamera depannya punya setup single selfie kamera dengan resolusi 13 megapiksel. Dan ini yang unik yang ada di beberapa handphone Transsion Holding, yaitu di bagian kamera depannya dikasih LED flash buat selfie. Untuk perekaman videonya sendiri, yang kerennya dia bisa di 1080p 60 fps dengan resolusi tertinggi ada di 2K 30 fps. Untuk pengaturan atau menu kameranya sendiri cukup lengkap ya, mulai dari foto ala-ala AI, ada pengaturan pro untuk fotografi juga, portrait mode, super malam, dan lain sebagainya. Dan yang bikin gue happy sih jelas ya, dia punya fitur dual video. Jadi lo bisa pakai kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan buat vlogging. Dan berikut adalah sampel foto dan video dari Technospark 30 Pro. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Technospark 30 Pro-nya. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps dan dia sebenarnya ada fitur stabilisasinya juga ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan gue lihat dari previewnya, itu emang agak sedikit goyang-goyang meskipun nggak banyak nih, teman-teman. Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai di 50 cm ya, seperti ini. Untuk sampel audionya, ini gue jalan kaki aja, gue pegang pakai tangan, tidak pakai gimbal sama sekali. Dan ini kondisinya memang sore hari, sekitar jam setengah 6 sore ya, teman-teman. Kayak gini, ini habis mendung lagi kan, habis hujan juga, jadi memang agak-agak mendung sedikit langit ya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih tadi sekitar adalah 40 sampai 50 cm. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk kamera yang ada di bagian belakangnya ya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari si Technospark 30 Pro-nya. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps, sama jalan kaki aja. Ini kebetulan emang langitnya mendung, jadi nggak ada matahari. Gue nggak bisa ngeliatin sama lo gimana kondisi kalau misalkan seandainya terik matahari seperti itu. Sore hari aja, dan ini habis hujan, jadinya emang agak mendung. Jalan kaki seperti ini, teman-teman. Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20 sampai 30 cm. Jadi seperti ini untuk sampel audio mikrofon dari si Technospark 30 Pro-nya. Pada saat lagi ngerekam seperti ini, dia bisa di zoom sampai ke 3 kali, dengan maksimal zoomnya dia bisa sampai ke 10 kali kayak gini, teman-teman. Oke, sekarang kita cobain untuk yang dual perekaman video ya. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel untuk dual video dari Technospark 30 Pro. Dan kalau misalkan seandainya lo menggunakan fitur ini, resolusi maksimal yang bisa diambil dari handphone yang satu ini itu adalah 1080p 30 fps aja. Ya, baik yang kamera depannya ataupun juga yang kamera belakangnya direkam secara bersamaan kayak gini, video ganda ataupun juga dual record video ya, teman-teman. Ini dia resolusinya cuma ada di 1080p 30 fps aja, dengan kondisi kestabilannya menurut gue emang agak kurang nih kalau dipakai untuk yang dual record video kayak gini. Jadi saran gue kalau misalkan lo emang pengen pakai mode dual video seperti ini, lo pakein gimbal aja, teman-teman ya. Bergeser ke sektor konektivitas, Technospark 30 Pro sayangnya masih menggunakan jaringan 4G. Tapi yang bagusnya di sini, di beberapa kondisi gue berhasil mendapatkan sinyal 4G Plus dan penangkapan sinyalnya juga cukup baik. Selain itu, Technospark 30 Pro juga dibekali NFC, dan NFC-nya merupakan NFC multifungsi. Jadi bisa dipakai buat duplikat kunci berjenis access card. Untuk urusan GPS yang satu ini juga udah cukup akurat ya. Beberapa kali gue pakai untuk navigasi, maps-nya berjalan lancar. Tapi pernah 1 atau 2 kali kondisi maps-nya calculating route terus. Asumsi gue karena kondisi sinyal di daerah yang lagi gue lewatin emang kurang baik. Selain itu, untuk urusan sensor juga tergolong lengkap ya. Selain ada sensor cahaya, Technospark 30 Pro juga sudah mendukung sensor gyro hardware yang bagi sebagian orang berguna.
Terakhir yang gue mau bahas dari Technospark 30 Pro ini adalah baterainya. Rasanya menjadi hal yang sangat wajar. Handphone dengan harga 2 jutaan sekarang punya kapasitas baterai 5000 mAh. Konsumsi dayanya sendiri bisa dibilang cukup aja. Nggak bisa dibilang yang irit banget, tapi bukan yang boros juga. Dipakai scrolling TikTok 11 menit makan baterai 7%. Browsing menggunakan Chrome selama 28 menit baterainya berkurang 13%. Kamera dipakai sekitar 23 menit baterainya berkurang 20%-an. Semoga hal ini cuma masalah software dan adaptasi dari baterainya aja. Sedangkan untuk chargernya sendiri dengan kapasitas charger 33 watt, baterainya dapat terisi dari 20 sampai 90% dalam waktu kurang lebih 1 jam 30 menitan aja. Kesimpulan gue untuk Technospark 30 Pro dengan harganya yang terbilang terjangkau, menurut gue handphone ini layak buat dipertimbangkan, khususnya kalau emang dana lo itu udah mentok. Dengan kisaran harga 1,9 sampai 2 jutaan kecil, handphone ini menawarkan performa komputasi yang baik berkat Helio G100-nya. Layar yang bagus dengan panel AMOLED-nya, dual stereo speaker, kemampuan video 1080p 60 fps dan masih dikasih dual record video juga. Chargernya lumayan cepat meskipun baterainya terbilang biasa aja. Serta jangan lupa juga kalau masih ada dukungan software hingga 2 kali update dan 2 tahun security patch. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Technospark 30 Pro, sebuah handphone dengan harga 1,9 sampai 2 jutaan kecil yang menawarkan performa yang menurut gue sih cukup worth it ya. Tapi gue juga pengen tahu pendapat lo mengenai Technospark 30 Pro yang satu ini. Dan buat lo yang tertarik sama Technospark 30 Pro, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah atau gue tag di pojok kiri di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Technospark 30 Pro. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.